Selamat datang di Desa Tanjung Mulia, Gang Lestari ya, kalau nggak salah namanya. Aku agak lupa. Di jalan ini mengingatkanku pada suatu cerita tentang temanku ya ini. Ini cerita nyata, beneran, bukan dibuat-buat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan follow-follow dulu ya, supaya biar makin semangat bikin video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Cerita seorang anak pertama di Gang Lestari. Cerita tentang satu keluarga sederhana yang tinggal di ujung jalan ini. Keluarga dengan 6 anak, 4 diantaranya sudah menikah dan tinggal jauh dari desa ini. Mereka punya kehidupan masing-masing. Rumah sendiri, keluarga sendiri, dan kesibukannya sendiri. Tinggallah 2 orang anak laki-laki, anak pertama dan anak kedua. Usia mereka hampir kepala 4 tapi belum menikah. Bukan karena nggak ingin, bukan juga karena belum ada yang cocok, tapi karena mereka masih tinggal di sini untuk merawat kedua orang tua yang mulai menua. Anak pertama ini sebut saja namanya Bang Ijul. Dia kerja serabutan, kadang kerja dodo sawit, kadang bantu angkat barang, kadang jadi kuli, atau kadang jadi kerja di kuli bangunan. Kadang kalau nggak ada kerjaan ya di rumah aja. Tapi bukan dia pemalas, dia bukan pengangguran. Dia hanya seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi orang tuanya. Setiap uang yang dia dapat habis untuk beli obat, bayar listrik, beli makan. Kadang untuk dirinya sendiri pun dia nggak punya. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Dia cuma bilang pelan, yang penting mama bisa makan. Kadang dia duduk di depan rumah, memandang langit sore yang makin redup. Dalam hati kecilnya dia ingin menikah, ingin punya teman hidup, ingin ada yang menemani tidur, ingin ada yang menyuguhkan teh waktu pagi, ingin ada yang menyemangati ia saat letih. Tapi bagaimana bisa, uang untuk beli beras pun pas-pasan. Dia bukan laki-laki yang bisa menjanjikan masa depan, setidaknya untuk sekarang, karena semua yang dia miliki sudah diberikan kepada orang tuanya. Dan yang lebih menyakitkan dari rasa lapar atau lelah adalah rasa sepi. Sepi karena 4 adiknya yang lain seperti lupa kalau mereka masih punya orang tua. Bahkan untuk sekedar menelpon, bertanya kabar, atau sekedar bilang, "Gimana keadaan ibu?" itu pun tidak ada. Seolah semua itu hanya urusan si abang pertama. Pernah di suatu malam si abang ini duduk di dapur dengan lampu yang remang-remang. Ibunya lagi demam. Adik keduanya juga lagi sakit asam urat yang bikin dia nggak bisa jalan, susah jalan, jadi nggak bisa keluar rumah. Dia sendirian dan bingung mau beli obat dengan uang dari mana. Tapi tidak ada satupun adik yang menghubungi, tidak ada satupun yang bertanya kabar. Dan waktu pun terus berjalan. Suatu malam yang dingin, bapaknya tiba-tiba jatuh di ruang tengah. Napasnya berat.
Bang Ijul panik bergegas minta tolong tetangga, memanggil ambulan. Tapi semua terlambat. Bapak mereka meninggal dunia malam itu juga. Baru keesokan harinya, semua adik-adiknya datang satu-satu dengan kendaraan yang bagus dan pakaian yang rapi. Tapi bukan air mata yang pertama terlihat, melainkan pandangan canggung dan rasa bersalah yang terlambat. Bang Ijul tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sudut ruangan, memandangi jenazah ayahnya, sambil memeluk ibunya yang wajahnya sedang pucat. Dan dalam hatinya dia cuma berkata, "Tuhan, kuatkan aku walaupun aku sendiri. Aku tetap ingin jadi anak yang tidak mengecewakan orang tua." Sekarang ayahnya sudah tidak ada. Rumah ini sepi, jauh lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara batuk ayah di pagi hari. Tidak ada lagi langkah pelan ke depan rumah untuk duduk di bangku kayu kesayangannya. Yang tersisa hanyalah ibu. Usianya sudah 60 tahun. Badannya makin kurus, kulitnya makin keriput. Tapi tangannya masih bekerja. Masih mencuci, masih menyapu, masih ikut kerja serabutan demi bisa makan hari itu juga. Kadang aku bilang, "Bu, istirahat aja, biar aku aja yang kerja." Tapi dia cuma senyum. Senyum seorang ibu yang tidak ingin menyusahkan anaknya, walaupun dia tahu aku pun sedang berjuang. Waktu terus berjalan seperti hari-hari biasanya. Dan aku setiap hari bekerja, dan juga ibuku. Tapi hari ini ibuku mulai sakit. Badannya panas, nafasnya berat. Dan adikku juga lagi sakit. Dan hanya aku sendiri yang alhamdulillah masih sehat. Aku harus ke warung beli obat. Aku harus bekerja. Aku harus bersihkan rumah, jaga ibu dan jaga adik. Semua aku lakukan sendiri. Dan yang membuatku paling sedih, tidak ada satupun dari adik-adikku yang lain yang menghubungi kami. Tidak ada satupun yang bertanya, "Gimana keadaan ibu?" Tidak ada yang peduli. Aku mulai merasa seperti keluarga yang dibuang, seperti anak sulung yang disisihkan, hanya karena aku tinggalnya yang jauh, hanya karena aku yang tidak punya uang seperti kalian. Tapi kalian lupa, aku satu-satunya yang tetap tinggal di sini, yang terus merawat ibu kita. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Pada akhirnya, kalian semua akan menyesal. Bukan karena kalian tak datang, tapi karena kalian datang terlambat. Terlambat untuk melihat senyumnya. Terlambat untuk mendengar suaranya. Terlambat untuk mencium tangannya yang gemetar. Pesan untuk saudara-saudaraku, buat kalian adik-adikku, kalau suatu hari kalian menonton video ini, aku cuma ingin kalian tahu satu hal. Ibu masih hidup, tapi mungkin tidak lama lagi. Pulanglah, atau paling tidak teleponlah. Dengarkan suaranya. Sapa dia. Dia tidak butuh hartamu. Dia hanya ingin tahu kalau anak-anaknya masih peduli.
Jangan tunggu berita duka baru kalian datang. Jangan tunggu tangis kalian pecah di atas nisan. Karena penyesalan itu sangat menyakitkan. Sekian dulu ceritanya hari ini. Ini adalah kisah nyata, kisah teman aku yang aku ceritakan melalui video ini. Jadi pesan dari aku untuk kalian yang nonton, buat kamu yang hari ini tinggal jauh dari kampung halaman, dengarkan ini baik-baik. Orang tua itu tidak minta kamu kirim uang setiap bulan. Mereka tidak berharap rumah mewah atau hadiah besar. Mereka cuma ingin kabar darimu, suara dari anaknya. Mereka hanya ingin tahu bahwa kamu masih peduli. Jangan tunggu sampai nasi jadi bubur. Jangan tunggu sampai suara mereka hanya bisa kamu dengar lewat mimpi. Pulanglah, teleponlah, setidaknya kirimlah doa.